Inilah momen ketika pendeta Ezra Soru benar-benar dibuat naik darah setelah mendengar pernyataan Irena Handoyo bahwa Yesus baru diangkat menjadi Tuhan pada tahun 325 Masehi. Ezra langsung menantang keras. Kalau benar dituhankan pada tahun itu, lalu tahun-tahun sebelumnya Yesus dianggap siapa? Apakah umat sebelum itu tidak menganggapnya Tuhan? Pertanyaan itu membuat tensi meningkat dan memicu perdebatan besar. Sebenarnya kapan Yesus mulai diyakini sebagai Tuhan? Simak dengan seksama, karena jawabannya tidak sesederhana yang dibayangkan. Pak, saya pernah bertanya begitu. Maka kemudian dosen saya nampak dia menangkap ada sesuatu yang lain di balik pertanyaan saya. Dia tidak mau menjawab, bahkan saya disuruh menjawab sendiri. Dan saya pun menjawab. Saya katakan, Pater, kalau menurut saya yang membuat meja ini pasti tukang kayu. Lalu kenapa? Pasti tanya lagi dia. Saya jawab, kalau menurut saya meja ini walaupun dibuatnya setahun yang lalu, sampai 100 tahun kemudian meja ini tetap meja, tidak berubah menjadi tukang kayu, dan tidak ada satu pun meja yang mampu mengubah dirinya menjadi tukang kayu. Tukang kayu tidak boleh dipersamakan dengan meja. Maka dia pun bertanya, apa maksud Anda? Saya katakan, Pater, menurut pengamatan saya, Tuhan itu menciptakan alam semesta dan seluruh isinya termasuk manusia. Maka ada manusia yang dilahirkan setahun yang lalu, sampai 100 tahun kemudian ternyata dia tetap manusia. Bahkan sampai kiamat pun manusia tetap manusia. Tidak ada satu manusia pun yang mampu mengubah dirinya menjadi Tuhan, dan Tuhan tidak boleh dipersamakan dengan manusia. Malamnya saya ngaji lagi, dan hari-hari berikutnya saya dialog lagi, saya diskusi lagi. Saya pernah menyatakan juga, Pater, siapa yang melantik RB? Saya ditertawakan kali ini. Bagaimana mungkin seorang biarawati nggak ngerti siapa yang melantik RW? Maka saya jawab, sebetulnya saya mengerti. Maka kemudian dia baru terhenyak, dia kaget sekali. Apa sih maksud Anda? Dia tanya. Coba menurut Anda siapa? Coba silakan jawab. Bertubi-tubi saya digitukan. Dan kemudian saya katakan, Pater, kalau menurut saya yang melantik RW pasti eselon di atasnya, lurah ataupun kepala desa. Kalau sampai ada RW dilantik oleh RT, maka jelas pelantikan itu tidak sah. Demikian pula ada 100 orang kopral bermusyawarah untuk mengangkat salah satu teman mereka menjadi seorang jenderal. Walaupun yang melantik 99 orang, tetap saja pelantikan itu tidak sah. Apa maksud Anda? Dia tanya. Maka saya katakan, Pater, menurut pengamatan saya, Tuhan itu menciptakan alam semesta dan seluruh isinya termasuk manusia. Manusia hakikatnya sebagai hamba Tuhan. Maka kalau ada manusia melantik sesamanya manusia menjadi Tuhan, jelas pelantikan itu tidak sah. Malamnya saya ngaji lagi, terus seperti itu. Dan kemudian saya diskusi lagi, sampai pada klimaksnya saya bertanya tentang sejarah gereja. Saya katakan, Pater, menurut semua literatur yang saya pelajari dan kuliah yang saya terima, Yesus yang oleh umat Islam disebut Nabi Isa alaihissalam, ternyata Yesus itu untuk pertama kalinya dilantik menjadi seorang Tuhan. Peristiwa itu baru terjadi pada tahun 325 Masehi. Jadi sebelum tahun 325 Masehi, Yesus belum jadi Tuhan. Yang melantik Yesus jadi Tuhan siapa? Yang melantik Yesus jadi Tuhan adalah seorang raja Romawi, yaitu Konstantin. Pelantikannya terjadi dalam rangka sebuah konsili. Konsili ini bahasa Latin Romawi, artinya adalah konferensi, atau istilah kita yang lain adalah muktamar. Terjadi di kota Nizea. Maka disebut konsili Nizea tahun 325 Masehi. Ini untuk pertama kalinya Yesus jadi Tuhan. Jadi sebelum itu dia belum jadi Tuhan. Sayangnya sejarah ini tidak dipahami oleh 98% umat Kristen, walaupun sejarah ini ada di dalam buku-buku mereka. Cuman dengan sengaja pemimpin-pemimpin gereja menutup sejarah tersebut agar supaya umatnya tetap tidak tahu. Kenapa? Kalau sampai umatnya tahu,
umatnya akan terguncang sekali kalau mengetahui Yesus diproses dari manusia menjadi Tuhan, dan yang melantik adalah seorang manusia. Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325. Mengapa disebut 325? Karena tahun 325 itu ada Konsili Nisea. Nah, tudingan model begini itu seringkali dilakukan oleh orang-orang yang anti keilahian Yesus. Misalnya adalah orang Islam seperti Zakir Naik, ya. Terus itu mualaf dari Katolik itu yang namanya Irene Handono, itu sama, ya. Terus Saksi Yehova, terus Unitarian, semua pakai argumentasi Yesus baru diangkat jadi Tuhan itu tahun 325 pada Konsili Nisea. Nah, ini kan gampang sekali dibantah. Gampang sekali dibantah bagaimana? Kalau ada data bahwa Yesus itu sudah Tuhan sebelum 325, gugur sudah argumentasi mereka. Sekarang tunjukkan Lukas pasal 2. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kapan ini Injil Lukas ditulis? Yesus waktu lahir abad pertama saja sudah disebut Kristus Tuhan di kota Daud. Bagaimana baru tahun 325? Mau lebih tua dari ini? 750 tahun sebelum dia dilahirkan pun dia sudah disebut sebagai Allah. Tunjukkan Yesaya 9 ayat 5. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini membuat tentang Yesus. Seorang putra diberikan bagi kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Yesus itu sudah disebut Allah yang perkasa. Di mana? Oleh Yesaya. Ini nubuatan. Yesaya hidup kapan? Yesaya hidup 750 tahun sebelum Yesus lahir. Berarti 750 tahun sebelum Yesus lahir, dia yang akan lahir sudah disebut Allah yang perkasa. Bagaimana tahun 325? Lagi pula kalau mau bicara dari sisi sejarah gereja, maka sebenarnya kepercayaan kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, bahkan kepercayaan pada Allah Tritunggal itu sudah muncul mulai dari tahun 100, tahun 200, 300, dan itu baru berakhir. Itu terlalu banyak data saya waktu saya debat dengan orang Saksi Yehova, ya, itu saya menulis sebuah buku khusus apakah doktrin Tritunggal produk Konsili Nisea, dan di situ saya paparkan detail sejarah mulai dari bapak gereja abad-abad yang paling awal, kutipan lengkap semua kepercayaan mereka, dan terlihat bahwa dari bapak-bapak gereja dari paling awal, Origenes, Irenaeus, Tripod dengan dialog lawan Tripod dan sebagainya, Athanasius, semuanya itu percaya Yesus Tuhan Allah dan percaya Allah Tritunggal. Bagaimana bisa dikatakan baru muncul tahun 325? Lalu terus apa yang terjadi tahun 325? Pada tahun 325 itu ada Konsili Nisea. Apa yang memicunya? Begini, ada satu orang yang namanya Arius. Arius ini percaya bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah, tapi Arius itu percaya bahwa Yesus itu adalah ciptaan pertama dari Allah. Jadi Allah mencipta Yesus dulu, habis itu baru mencipta yang lain. Nah, lalu Arius punya banyak pengikut, tapi doktrinnya Arius ditentang oleh seorang yang namanya Athanasius. Lalu akhirnya yang memihak Athanasius juga banyak. Terjadilah suatu perdebatan yang difasilitasi oleh Konstantin di dalam konsili itu di Nisea. Lalu akhirnya saudara, di dalam perdebatan yang memakan waktu panjang, akhirnya diputuskan bahwa ajaran Athanasius yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah dan doktrin Tritunggal, itu sebenarnya adalah ajaran gereja yang sudah hidup dari zaman rasul-rasul dan bapak-bapak gereja dari awal. Akhirnya Konsili Nisea meresmikan doktrin Kristus dan doktrin Tritunggal menjadi doktrin dasar Kristen. Jadi bukan baru muncul dari Konsili Nisea, tapi itu diresmikan. Tapi munculnya itu sudah sejak dari awal, dan ini diresmikan menjadi doktrin resmi gereja. Akhirnya Arius itu dianggap sebagai bidat. Lalu akhirnya karena kekuasaan Roma, itu kekuasaan Roma mulai mengejar Arius. Arius dan segala pengikutnya dikejar, dibasmi. Nah, Arius ini lari dan pengikut-pengikutnya sampai ke Jazirah Arab. Dan karenanya ada banyak orang Kristen versi
versi Arius yang lari sampai ke Jazirah Arab, dan salah satunya adalah Siti Khadijah yang adalah istri pertama dari Muhammad, nabinya orang Islam. Karena itu Muhammad menerima informasi tentang Yesus Kristus dari Khadijah yang adalah Kristen Arius, bidat yang sesat yang tidak percaya Yesus adalah Allah. Lalu akhirnya dia menghilang. Aliran Arius ini hilang, muncul pada abad pertengahan dalam satu aliran yang namanya Kristadelfian. Muncul aliran Kristadelfian, tapi akhirnya hilang lagi, lalu muncul pada zaman modern ini dalam bentuk saksi-saksi Yehova. Karena itu Arius itu dari tahun 325 itu adalah nenek moyang saksi Yehova sekarang ini. Ya. Karena itu saksi Yehova sekarang mereka tidak percaya Allah Tritunggal, mereka percaya Allah Tritunggal itu adalah doktrin kafir. Selanjutnya mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah sesungguhnya. Bagi orang saksi Yehova, Yesus itu adalah ciptaan pertama dari Allah. Ya, ciptaan pertama dari Allah, persis seperti doktrin dari kakek moyang mereka, yaitu Arius. Jadi adalah omong kosong dari Zakir Naik maupun juga Irene Handono dan juga orang saksi Yehova Unitarian bahwa Yesus baru dijadikan Tuhan tahun 325. Menurut saya itu buta sejarah. Sayang sekali saya tidak jadi debat sama Zakir Naik karena tidak jadi datang di Indonesia. Seandainya datang, saya yakin habis dia. Perdebatan ini menunjukkan bahwa klaim Yesus jadi Tuhan pada 325 Masehi bukan sekadar pernyataan biasa. Ia memancing reaksi keras dan membuka banyak pertanyaan tentang sejarah keyakinan umat Kristen. Ezra Soru bersikukuh dengan argumennya, sementara pernyataan Irena memancing pertanyaan lebih dalam. Jika benar tahun 325 adalah awal penetapan, bagaimana dengan keyakinan sebelum itu? Semua kembali kepada sejarah, teks, dan bukti. Tonton sampai akhir dan nilai sendiri. Apakah Yesus benar diangkat menjadi Tuhan, atau sejak awal sudah diyakini demikian? Saksikan dengan seksama. Inilah momen ketika pendeta Ezra Soru benar-benar dibuat naik darah setelah mendengar pernyataan Irena Handoyo bahwa Yesus baru diangkat menjadi Tuhan pada tahun 325 Masehi. Ezra langsung menantang keras. Kalau benar dituhankan pada tahun itu, lalu tahun-tahun sebelumnya Yesus dianggap siapa?